Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Rekognisi Angkatan 11. Saya Jajang dari SMP Negeri 27 Kota Bekasi. Saya Lis Endawati dari SMA Negeri 3 Bekasi. Saya Yayat Budiati dari SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Kami akan berperan bergantian sebagai observer, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Halo Bu Lis. Halo Pak Jajang. Apa kabar? Baik Pak Jajang. Oke. Pak Jajang gimana? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Bu Lis, kita ketemu lagi nih dalam tugas kita ya. Dan saat ini saya bertugas sebagai observer nih. Ya betul. Ada rencana praktik coaching Bu Lis ya. Nah pada saat ini pertama yang ingin saya sampaikan, kita diskusikan dulu tentang rumus penilaiannya ya Bu Lis ya. Bahwa nanti pada saat coaching Bu Lis itu akan dilihat apakah Bu Lis sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian selain itu, Bu Lis juga akan dilihat kompetensinya. Kompetensi sebagai coach itu yaitu presence, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan bobot. Nah, sekarang kita sepakati dulu Bu Lis. Kompetensi mana yang ingin Bu Lis saya observasi nanti? Sebenarnya idealnya sih pengennya tiga-tiganya ya Pak Jajang. Oke. Presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Baik, tapi mungkin yang presence dulu deh Pak Jajang. Sip. Yang present dulu ya. Iya. Secara khusus ini yang present ini berarti nanti yang kita observasi ya Bu Lis ya. Iya. Indikatornya apa kalau begitu menurut Bu Lis? Iya. Jadi saya tuh bisa hadir seutuhnya untuk coaching, sehingga coach itu merasa nyaman. Terus saya juga bisa menggali apa sih masalahnya dan juga memaksimalkan potensinya. Oke, luar biasa Bu Lis. Coba nanti kita lihat ya pada saat proses coaching ya. Siap. Izin saya mengobservasi ya Bu Lis ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Terima kasih, Lis. Pak Sampai Jajang. ketemu nanti. Iya. Oke. Selamat sore Bu Yes. Sore Bu Lis. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Bu Lis di mana? Baik, terima kasih Bu Yes. Ngomong-ngomong Bu Yes, ada ini yang mau diobrolin nih. Iya, Sepertinya ada yang mau dicurhat. Iya bener, saya waktu kapan ya telepon Bu Lis ya. Sebenarnya saya ingin ngomong dari kemarin-kemarin, cuman ya belum sempat. Kayaknya kesempatannya baru sekarang. Ya. Kira-kira masalah apa sih yang Bu Yes hadapin sekarang ini? Iya begini Bu Lis, mungkin ya bagi saya itu suatu masalah ya. Ternyata perkembangan karakter siswa di sekolah itu semakin hari itu semakin menurun gitu ya, baik dari kedisiplinan, memenuhi tata tertib kayak berpakaian gitu, motivasi juga kurang, pokoknya kompleks banget itu permasalahannya Bu Lis. Baik, jadi ada masalah ya Bu ya tentang penurunan karakter siswa di SMA ya, khususnya di sekolah kita. Menurut Bu Yaya, penurunan karakter yang seperti apa sih yang bermasalah gitu ya, menyebabkan apa disebut penurunan karakter di kalangan siswa-siswa? Ya kompleks ya Bu ya, dari kedisiplinan misalnya datang ke sekolah terlambat, kalau ikut misalnya pembiasaan positif kan dan jam 6.45 itu ada tadarus, ada sholat duha, yang mungkin yang Kristen ada rocklis, itu anak tuh harus diteriakin dulu, digiring dulu baru pada ke lapangan. Kalau nggak gitu ya mereka lebih senang di dalam kelas sambil main HP. Nah kalau belajar juga saya amati ya, pas pelajaran saya itu ya anak kadang nggak fokus gitu ya konsentrasinya, terus kadang-kadang mengganggu teman yang lainnya gitu. Terus dalam berpakaian juga sekarang cenderung tidak mengikuti model yang ditetapkan oleh sekolah, seperti celana dipercilin,
dijangkisin gitu. Bahkan sekarang menyaingi gurunya Bu, jadi kayak suka bermake up gitu. Bahkan kayak bermake upnya keterlaluan menurut saya, tidak cocok untuk anak-anak sekolah gitu Bu. Seperti itu. Baik, itu ya identifikasi dari karakter siswa Iya. yang menurut. Nah, menurut Bu Yayat, karakter siswa yang ideal yang Bu Yayat harapkan seperti apa? Ya, karakter yang ideal menurut saya ya anak itu ya disiplin, datang tepat waktu, memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu ya. Terus dalam pembiasaan positif itu ya menyadari gitu, jadi sadar tanpa harus diperintah atau dikata kita diworo-woro ya, ini mah harus diworo-woro. Kayak Senin tuh upacara itu kadang-kadang pada ngumpet di kolong ini mah, harusnya kan sadar gitu upacara itu merupakan kebiasaan positif. Itu sholat duha juga harusnya sadar, oh itu jam 6.45 itu sholat duha sama tadarus itu harus langsung ke lapangan tanpa diperintah oleh gurunya, ya sudah sadar gitu. Dalam berpakaian juga sesuai dengan model ketentuan yang ditetapkan sekolah gitu, bukan ini mah malah mencari model sendiri gitu. Nah terus kayak perempuannya itu ya kalau alamiah, kalau zaman dulu mah kita boro-boro di lipstick gitu ya, sekarang mau pada di lipstick coba Bu, karena kan nggak cocok ya gitu Bu, seperti itu. Jadi ya menyadari gitu apa yang harus dilakukan, jadi pinginnya ya kesadaran diri, manajemen diri gitu kan, itu terbentuk di antara siswa-siswa seperti itu. Harapan. Jadi itu harapannya ya, karakter ideal yang ingin mereka miliki ya di sekolahnya. Nah, kira-kira nih sekarang kalau saya pakai skala nih di sekolah ibu, penurunannya itu apakah sudah drastis? Kalau dilihat skala dari 1 sampai 10 sekarang posisinya di mana nih? Kira-kira 5 deh. 5. Iya, merah ya. Terus kita mau mencapai berapa nih skala yang itu? Ya cukupnya 7 lah gitu Bu. 7 ya. 7 iya. 2 poin. Iya 2 poin aja lah gitu, bertahap ya Bu, karena kan tidak mudah ya membiasakan suatu kebiasaan itu, tidak mudah gitu. Betul, jadi perlahan-lahan. Iya betul lagi lagi kan. Iya. Nah, sejauh ini upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Yayat untuk sebagai strategi ya supaya mereka itu menumbuhkan karakter yang baik di lingkungan siswa? Ya saya sendiri ya sebagai guru ya, juga sebagai staf TPMS ya sudah berupaya. Ya mungkin awalnya dari OSP yang belum terbentuk di sekolah. Mungkin juga karena belum ada satu pemahaman di antara guru-guru cara menangani gitu kedisiplinan ini, ya mungkin saya akan berusaha berdiskusi, berkolaborasi dengan teman sejawat, terus mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, dan mungkin kedepannya akan dibentuk suatu, istilahnya itu apa ya Bu? Suatu SOP ya, yang nanti akan disosialisasikan ke seluruh warga sekolah, dan itu juga berdiskusi untuk membentuk SOP itu, berdiskusi seluruh warga gitu. Dan mungkin ini perlu diajak juga kolaborasi dari orang tua, karena orang tua kan wajib ya, serta istilahnya tuh memiliki tanggung jawab yang besar ya dalam disiplin siswa-siswa di sekolah saya, di sekolah kami gitu ya Bu. Ya, itu luar biasa. Tadi saya dengar membuat SOP ya? Iya. SOP yang disosialisasikan ke siswa, juga kolaborasi dengan rekan sejawat, betul. diketahui ke kepala sekolah, kemudian juga disosialisasikan ke orang tua murid, bisa bekerja sama dalam meningkatkan dari langkah selanjutnya ibu kan sudah punya rencana ya, kira-kira mulai kapan ya dilaksanakan SOP ini, diskusi Mungkin kira-kira minggu depan ya Bu ya. Minggu depan kan sekarang udah hari apa ya, hari Jumat ya sekarang ya. Besok Sabtu Minggu kan libur, mungkin hari Senin lah kita laksanakan, karena ini sudah sangat urgent gitu ya, sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi mungkin insya Allah minggu depan saya mulai sosialisasikan, komunikasi dulu dengan kepala sekolah.
bagus Bu. Mudah-mudahan SOP yang sudah Ibu rencanakan bisa realisasikan. Tadi sebelumnya sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian ini bisa lancar Bu ya. Amin. Program ini Bu. menemukan karakter yang baik, skalanya naik ya Bu ya. Amin. Tapi saya dengar loh Bu ya. Iya, kemajuannya. siap Ibu, siap. Oke. Terima kasih Bu Lis. Sama-sama. Ternyata tanpa saya sadari ya, saya menceritakan apa yang memang harus diterapkan di sekolah ya Bu Lis ya. Bu Yayan sendiri ya sudah punya solusi. Iya, betul. Makasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Bu Bu Lis Yayan. sudah menuntun untuk menemukan solusi itu. Iya, terima kasih Bu Lis. Saya terima kasih ya. Selamat sore. Sore Bu Lis. Bagaimana perasaannya, Bu Lis? Perasaannya senang sih. Oh iya, bagus. Terus dari rencana awal pengembangan kompetensi coaching yang Bu Lis rencanakan, apa itu tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi present. Present ya. Iya. Menurut Bu Lis pada praktek coaching tadi, apakah Bu Lis sudah cukup present? Saya merasakan sudah present Pak. Nah, coba berikan di mana? Karena saya bisa mendengarkan secara dengan penuh ya. Iya. Kemudian saya juga bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan juga saya bisa dengan tuntas langkah-langkah tirtanya, Oke. tahapannya semua sudah saya laksanakan. Oke, baik Bu Lis. Namun demikian, saya sebagai observer tentu memiliki beberapa catatan ya Bu Lis ya. Iya. Izin saya sampaikan nih. Pertama, bahwa khusus untuk kompetensi present, saya melihat gestur Bu Lis sudah bagus, sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Pandangan juga sudah fokus, kemudian respon Bu Lis terhadap respon daripada coaching juga sudah bagus, sehingga terlihat memberdayakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi semuanya terbuka ya, pertanyaan terbuka, alur ceritanya sudah dilakukan sesuai tahapan dan bebas dari intimidasi terhadap coaching. Namun kalau boleh, saya punya catatan yang bukan kurang, tetapi ini mungkin karakter Bu Lis juga ya. Karakter suaranya lembut sekali, kemudian yang kedua gesturnya nggak usah kaku gitu ya, santai saja. Tapi secara umum tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Bu Lis sudah cukup present pada proses coaching tadi Bu Lis, gitu loh. Nah, kedepannya Bu Lis, selain dari kompetensi present, kompetensi apa lagi dalam coaching yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Pak Jajang. Selain tadi yang present yang sudah saya laksanakan ya, dari kompetensi yang inti coaching berikutnya yang ingin saya kembangkan tentunya bagaimana saya bisa mendengarkan aktif. Kemudian dari situ saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Wah, seperti itu. Luar biasa Bu Lis. Kalau itu tercapai berarti sudah memiliki keterampilan coaching yang baik. Namun coaching ini kan sebuah keterampilan ya Bu Lis. Betul. Jadi kita akan menjadi ahli kalau kita melaksanakan terus-menerus dan lebih sering. Oleh karena itu, mari kita lakukan coaching di dalam sekolah masing-masing, apapun itu masalahnya, apapun itu tujuannya, supaya kita dapat meningkatkan kompetensi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jajang. Waalaikumsalam. Ya Pak Jajang, Bapak mau melakukan supervisi akademik ya, coaching Iya. akademik ya dengan Bu Lis nanti ya. Iya. Nah, mungkin nanti saya akan berperan sebagai observer ya Bapak Oke. ya. Nah, mungkin sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kesepakatan coaching ya. Baik. Mungkin Bapak sudah paham ya apa yang menjadi prinsip coaching ya Bapak Siap. ya, yaitu kemitraan, proses kreatif ya, serta memaksimalkan potensi. Siap. Dan mungkin di situ pun ada kompetensi inti coaching ya, yaitu mendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan present ya. Oke. Nah, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan di sini? Oke. Seperti halnya ideal ya, Iya. Bu. Tiga-tiganya kan memang harus dikuasai ya. Namun yang menjadi tantangan menurut pandangan saya adalah keterampilan
melontarkan pertanyaan berbobot. Ini yang menarik. Oh iya, jadi mungkin di sini yang secara spesifik ingin diobservasi adalah menyampaikan pertanyaan berbobot. Betul Baik, sekali. Bapak ya. Nah sekarang kira-kira indikator ketercapaian dari keterampilan menyampaikan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Kalau pandangan saya, pertama pasti saya tidak melontarkan pertanyaan yang tertutup. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari jawaban-jawaban coaching. Yang ketiga, tentu saya harus memberdayakan coaching di dalam melontarkan pertanyaan sehingga membuat coaching dapat menggali potensinya. Kira-kira begitu pandangan saya, Bu. Bapak jawab Bapak TOP. Berarti nanti saya tinggal melihat, mengobservasi ketika Bapak melakukan percakapan coaching dengan Bu Lis ya Pak. Iya, selamat melaksanakan coaching. Iya, Saya terima kasih. ya Bapak Iya, ya. iya. Ya. Halo Bu Lis, ketemu Pak lagi Jajang, kita ya. lagi. Kita coba coaching lagi ya Bu Iya. Lis ya. Tolong bantu saya ingin memperkuat keterampilan coaching khususnya dalam hal melontarkan pertanyaan berbobot nih. Baik, Ya Bu Lis ya. siap. Oke baik. Bu Lis, pada saat ini Bu Lis punya sebuah harapan atau tujuan nggak yang dalam keseharian Bu Lis dalam tugas? Baik, tujuan atau harapan ya Pak Jajang. Sebenarnya dalam pembelajaran di kelas sih, Iya. saya tuh punya masalah bagaimana supaya konsep IPA, ini kan saya ngajar IPA nih Iya. ya, itu nggak bukan hanya teori Pak, tapi bisa juga anak-anak tuh melakukan atau mempraktekkan sendiri gitu konsep-konsep IPA. Learning by doing By ya. doing, betul. Oke. Memangnya selama ini apa yang jadi kendala? Kendalanya Pak, sebetulnya sih kita punya laboratorium, tapi sehubungan dengan beberapa akhir ini Pak, laboratoriumnya kan dipakai kelas ya Pak ya. Oh begitu. Jadi Iya. tidak bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan praktikum pembelajaran. Oh, kalau boleh tahu kenapa dipakai kelas? Iya, karena kan kondisi di Kota Bekasi yang mungkin Pak Jajang juga tahu, jumlah SMA negeri Ya. tidak sebanding dengan jumlah SMP negeri. Jadi animo masyarakat untuk masuk ke SMA itu sangat tinggi. Akhirnya kita tambah nih Pak, PPDB kemarin penerimaan muridnya tambah 3 kelas. Akhirnya laboratorium fisika, kimia, biologi dipakai kelas. Dipakai kelas ya. Oke. Luar biasa berarti sekolah Bu Lis ini termasuk sekolah favorit Bu Lis ya. Ini sebuah Hampir semua sekolah sih hampir Pak. semua sekolah Iya, ya. Berarti SMA favorit negeri. semua gitu ya. Baik Bu Lis. Dari kondisi tadi apa yang punya rencana apa Bu Lis untuk menanggulangi itu sehingga Bu Lis dapat melakukan proses pembelajaran yang Kalau yang sudah ya Pak ya, saya sih sudah membuat seperti video demonstrasi praktikum. Kemudian juga saya sudah pakai virtual laboratorium, misalnya dari bagus itu. Camp Colorado. Tapi kan kalau cuma melihat aja, sepertinya anak-anak merasanya ini ya Pak, kurang afdol kalau tidak melakukan praktikum itu langsung. Jadi mungkin rencana saya sih ini Pak, strateginya saya akan ke kepala sekolah dan juga dengan ke kurikulum dan juga sarana. Saya punya usul gimana kalau moving class Pak. Oh Iya. iya. Gimana seperti apa Bu Lis? Mungkin nanti saya pada saat jam praktikum saya lihat dulu nih di lab itu pelajaran siapa, nanti kita janjian nih tukar kelas. Oh, iya. Jadi anak-anak tetap bisa praktikum ya. Baik, luar biasa rencana Bu Lis ya. Namun demikian kan pasti ini harus disosialisasikan dan dilaksanakan Bu Lis ya. Iya. Kalau baru rencana berarti belum Belum. tercapai ya. Bagaimana nih rencananya, kapan itu akan dilaksanakan? Iya. Rencananya sih sepertinya dalam waktu dekat ini Pak. Ini kan hari Jumat ya, mungkin hari Senin saya akan menghadap kepala sekolah ya. Kemudian juga kami akan rapat dengan wakil kepala sekolah sarana maupun kurikulum.
Kemudian kita juga mau sosialisasikan ke guru-guru. Oh. Jadi guru-guru yang mengajar di laboratorium mereka memahami atau mereka mengerti kalau misalnya harus moving class seperti itu. Luar biasa Supaya tidak rencananya. kredit ya. Iya iya. Luar biasa rencananya Iya. dan mudah-mudahan secepatnya bisa terwujud ya. Iya. Tadi kapan rencana itu sosialisasi dengan teman-teman? Iya, sosialisasi setelah kita koordinasi dengan kepala sekolah. Ya Mungkin. mungkin dalam minggu depan Oh. juga kita sosialisasi. Minggu depan Iya. ya. Baik, mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu lagi itu sudah ada solusi yang bisa dilaksanakan sehingga apa yang menjadi harapan tulis anak-anak bisa belajar praktik ya di laboratorium bisa terlaksana. Iya, memang itu harapan saya. Mudah-mudahan praktikum ini bisa terwujud dan mereka tuh menguasai kompetensi tujuan yang kita Luar capai. biasa Bu Lis. Selamat bersama yang anak kita Bu Lis. Terima kasih Pak Jam. Sama-sama. Saya jadi kepikiran nih, yang tadinya cuma puzzle, oh sekarang ngobrol dengan Pak Jam, jadi puzzle itu suatu kesatuan utuh strategi yang akan saya laksanakan. Kan ini gunanya kawan kita ya. Kita ngobrol, mudah-mudahan dapat solusi. Terima kasih Pak Jam. Assalamualaikum Pak Jajan. Waalaikumsalam Bu Lis. Gimana tadi sudah melakukan percakapan coaching ya? Iya. Nah, bagaimana menurut Bapak percakapan coaching yang dilakukan tadi sama Bapak dengan Boris? Oke, saya sih merasa ya bahwa percakapan tadi mengalir. Kemudian saya mencoba pembicaraan kita arahkan sesuai alur kita, ya. Kemudian saya juga mencoba menerapkan prinsip coaching dan tentu keterampilan yang menjadi kesepakatan kita tadi Bu. Yaitu saya mencoba meletakkan pertanyaan yang berbobot gitu. Tapi bagaimana nih pandangan Ibu? Ya saya tadi melihat ya percakapan Bapak dengan Boris ya, mengobservasinya, dan saya melihat alur ceritanya sudah tercapai, di mana Bapak menanyakan tujuan, terus mengidentifikasinya, terus apa namanya itu ada menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan gitu, serta tanggung jawabnya seperti apa gitu ya, menanyakan apa waktunya gitu kan ya. Menurut saya Bapak sangat oke ya. Di sini passionnya juga ada dengan melihat menatap gitu, istilahnya ada eye contact gitu ya antara coach dan coach, terus dengan bahasa mengangguk gitu kan. Jadi hadir sepenuhnya juga dapat itu. Bapak juga sudah mendengar aktif ya, di mana pertanyaannya nyambung dari apa yang disampaikan oleh coach untuk mengembangkannya gitu. Udah bagus Bapak, saya salut sama Bapak, saya sudah ajar sama Bapak malahan. Tapi masukannya nih, bagaimana Bu Des masukannya? Masukan apa yang harus dimasukkan ya Bapak udah bagus ya. Tapi ya tetap kalau untuk kita semakin mahir jadi coach gitu ya, harus sering latihan dan mungkin sering melihat video-video percakapan coaching. Mungkin itu ya masukan dari saya ya. Oke, terima kasih Bu Ya, ya. sama-sama Pak Jajak, namanya udah TOP BGP lah. Siap. Terima kasih Iya, atas iya. masukannya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa Iya. mengembangkan keterampilan coaching. Iya, iya. Ya, assalamualaikum Pak Jajak. Ya. Udah? Oh, Ya. assalamualaikum Pak Jajak. Waalaikumsalam. Ya. Iya, tadi saya sudah mengobservasi Bapak ya, mengamati Bapak, percakapan coaching dengan Boris ya. Nah, di sini kira-kira menurut Bapak area yang ingin dikembangkan berdasar hasil Pak observasi itu sudah tercapai apa belum Pak? Iya. Seperti apa ya? Saya mencoba ya, Bu Iya, ya. iya. Kan kita sepakat tadi bahwa Iya. saya ingin diobservasi tentang keterampilan meletakkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Dan saya mencoba tadi Bu, mencoba melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana saya di situ dapat memberdayakan coaching, kemudian dapat membuat aktif ya, kemudian prinsip-prinsip coaching juga saya coba laksanakan, yaitu hadir sepenuhnya, present, mendengarkan aktif, dan mencoba melontarkan pertanyaan berbobot. Saya tadi mencoba pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari jawaban coaching. Iya. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu? Apakah itu sudah terlihat atau belum? Luar biasa Pak.
Saya melihat Bapak di sini bukan hanya keterampilan menyampaikan pertanyaan berbobot yang didapat. Bapak pun sudah desain gitu, hadir sepenuhnya. Saya melihat dari anggukan kepala Bapak, dari eye contact Bapak dengan coach gitu ya, terus dari bahasa tubuh, dari pengejaran pertanyaan-pertanyaan Bapak sehingga potensi-potensi yang ada di pikiran si coach itu tersalurkan, tersampaikan, tergali gitu Pak. Nah Bapak pun di sini sudah mengikuti alur theta ya Pak ya, di mana Bapak sudah menanyakan tujuannya dan si coach juga menjawab tujuan yang akan dicapainya, terus mengidentifikasinya, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta menanyakan tanggung jawabnya. Itu sudah oke pokoknya Pak. Terima kasih Bu. Nah dari pertanyaan bobot kan udah itu ya Bapak ya, presiden juga udah. Nah kira-kira Bapak ingin mengembangkan apa lagi nih dari kompetensi coaching yang ada ini? Ya, banyak tentunya diantaranya yaitu tadi bahwa presence, kemudian mendengarkan aktif juga saya pikir masih perlu dilatih ya. Karena coaching ini sebuah keterampilan, jadi saya merasa ini perlu ditingkatkan lagi bagi saya. Iya Pak, kalau mungkin ingin jadi coach yang profesional ya, ternyata harus sering latihan ya, terus melihat video-video latihan coaching gitu agar melatih kita ya Pak ya. Oke Bapak sangat bagus, malah menginspirasi saya. Saya jadi dapat melihat seperti apa coach yang baik itu ya dari Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama saya terima kasih. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yeye. Selamat siang Luis. Di sini saya bertugas sebagai observer ya. Sebentar lagi Bu Yeye kan akan melakukan coaching. Bu Yeye sebagai observer ini kita sekarang di tahapan supervisi dulu ya. Sebelum Bu Yeye nanti melakukan supervisi dan nanti setelahnya kita akan melakukan pasca supervisi lain. Bu Yeye sebelum kita mulai, mungkin saya akan sebutkan dulu rubrik penilaiannya ya, supaya Bu Yeye mungkin lebih memahami lagi apa aja sih nanti yang akan saya amati ya. Bu Yeye nanti saya akan melakukan penambahan prinsip coaching. Jadi apakah Bu Yeye sudah melaksanakan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga nanti saya akan melihat kompetensi ilmu coaching dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan. Baik nih, berdiri bagaimana? Ya. Jadi sudah paham ya tentang rubrik yang nanti akan diamati. Baik, lihat nih dari kompetensi coaching yang ingin Bu Yeye kembangkan itu kompetensi coaching. Sebenarnya pilih ketiga-tiganya ya Bu ya, baik present maupun mendengar aktif maupun menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya itu ingin saya kembangkan. Dari ketiga itu pasti ada yang Bu Yeye ingin kembangkan secara spesifik, yang mana Bu Yeye kompetensi. Mungkin saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot ya. Nah, indikator ketercapaian bahwa Bu Yeye ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa Bu Yeye? Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kita akan mendapatkan jawaban dari si coach ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa si coach itu sudah menemukan solusinya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, baiklah itu kompetensi spesifik ya kan saya aman ya, insya Allah. Oke, sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah. Oke, mudah-mudahan lancar coachingnya Bu ya. Amin. Oke, selamat melaksanakan coaching ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, siap. Assalamualaikum Mbak Rizan. Waalaikumsalam Bu Yeye. Iya, kemarin Pak Jan nyari saya ya. Iya Bu Yeye. Ada apa kalau Mbak saya tahu? Gak apa-apa, ayo kita mulai. Nanti kita potong. Iya. Ada
kalau Saya boleh nggak saya mau tahu. terbawa emosi ya. Bukan nggak boleh tadi menurut saya. Aduh. Dan Bu Yet nggak apa-apa agak gini. Ada ini ya. Ya, Iya. ya. Ya, ada apa Pak Jajang kalau boleh Ulang saya- ulang ini Oh, dari awal. ya. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam Bu Yet. Kemarin Pak Jajang mencari saya ya. Iya Bu Yet. Nah, kalau boleh saya tahu ada apa? Kok saya jadi deg-degan nih? Enggak, Bu Yet. Kan apa ya? Saya itu punya sebuah harapan terhadap sekolah saya. Dan saya mencari teman yang sekiranya bisa diskusi gitu Pak. Dan saya beranggapan Bu Yayat nih bisa jadi teman diskusi saya gitu. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, harapan Pak Jajang itu apa? Iya. Tentu sebagai kepala sekolah banyak sekali ya harapan terhadap sekolah ideal. Tapi setidaknya saya ingin di sekolah itu punya budaya positif gitu, yang merupakan kesepakatan seluruh warga sekolah, dan warga sekolah itu sudah memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga budaya sekolah itu terbentuk dengan sendirinya Ibu ya. Dan saya rasakan jujur masih banyak kendala nih yang saya rasakan di sekolah saya. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu budaya positif yang seperti apa yang akan dicapai Pak Jajang? Standar sebenarnya. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan masuk kerja. Masuk kerja sudah disiplin, tapi belum disiplin masuk KBM, masuk kelas. Nah itu juga masih kendala di sekolah saya. Yang kedua adalah tentang komitmen sekolah. Ketika sekolah sudah menggariskan sebuah kebijakan, masih ada beberapa rekan-rekan yang memang mungkin tidak sepaham dengan kebijakan itu dari kontra. Berikutnya diantaranya lagi bahwa ketika kegiatan itu leading sektornya dari kesiswaan, maka bidang lain seolah-olah tidak peduli gitu. Nah ini kendala-kendala seperti ini yang mengganggu apa cita-cita saya sebagai sekolah yang ideal gitu Bu ya. Nih, kalau boleh dinilai ya, dari skala 1 sampai 10 berapa? Baru ada Bu ya. Bapak ingin sampai berapa? Pengennya 9 sih. Ideal ya. Nah, ideal banget. Iya. Ideal 10 Pak. Iya. Betul ya. Nah, mungkin Bapak dari yang Bapak sebutkan tadi pada disiplin masuk kerja yang rendah gitu, masuk kerja ya, tapi masuk KBM Masuk gitu KBM. kan, terus komitmennya gitu ya. Nah, rencana, mungkin Bapak punya rencana nggak? Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi segala tantangan tersebut? Oke, banyak Bu ya yang terbersit di kepala saya, diantaranya itu pertama mengadakan rapat rutin bulanan, yang kedua mengadakan apel pegawai, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan desiminasi tentang budaya positif ini pada rekan-rekan, sekaligus menyusun komitmen bersama sebagai budaya sekolah. Gitu. Nah, namun demikian ini karena sekolah ini fokus ke KBM ya, saya belum menemukan waktunya yang ideal nih Bu ya. Gitu. Iya, iya. Apa bisa mungkin Bapak mencarikan waktu yang ideal untuk melakukan semua udah Ya, kira-kira ada? rencananya sih mungkin jeda assessment gitu ya. Setelah assessment tengah semester atau assessment akhir semester, di situ kan ada kegiatan kayak 5 yang mungkin beberapa jam dalam salah satu hari bisa saya gunakan untuk itu. Namun saya juga perlu tindak lanjutnya, yaitu dari katakanlah dari rapat koordinasi pasti harus ada evaluasinya gitu ya. Mungkin di situ yang Itu udah capak lah kayak Bapak akan tempuh ya, iya. dengan mengadakan rapat rutin, apel, desiminasi ya, adanya pembahasan komitmen budaya positif. Iya. Nah, terus pelaksanaannya juga itu tidak mengganggu KBM kan? Iya. Tidak asesmen Intinya gitu. begitu. Nah, itu kira-kira rencananya kapan tuh asesmennya? Assessment itu kan bulan-bulan ini ya, Iya. seminggu lagi ke depan nih. Iya, iya. Saya akan melaksanakan assessment di sekolah saya, mungkin setelah assessment seminggu 2 minggu berarti. Minggu kedua setelah inilah insya Allah saya Setelah coba asesmen. tes. Nah, Oh, iya, iya.
gitu ya. Mungkin saya masih belum tahu ya. Setelah asesmen kan akan dilaksanakan yang Bapak rencanakan tadi. Seperti apa setelah dilaksanakan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan. Seperti apa, itunya apa namanya itu, keberlangsungannya, terus mungkin nanti kedepannya seperti apa hasil dari rencana aksi tersebut. Iya betul Bu ya, dari kemarin saya bingung gimana ceritanya. Kalau ngajak ngobrol dulu kan rata-rata memang yang menjadi sasaran ya, jadi agak bias juga kapan waktunya. Tapi dengan ngobrol dengan Bu Yeti, alhamdulillah saya punya rencana aksi, mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik Bu Yeti ya, dan sekolah yang memiliki budaya mudah-mudahan tercipta ya Bu Yeti. Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak semua bisa terlaksana. Amin. Apalagi Bapak sudah berpengalaman ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Yeti, ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yuyet. Halo Bu Lis. Sudah selesai ya? Iya, sudah selesai coaching dengan Pak Jajang barusan. Sebelumnya gimana rasanya tadi? Ya agak sedikit deg-degan ya. Karena itunya coachingnya kepala sekolah. Oke, Bu. Ini kan tugas saya terakhir nih ya, untuk memberikan supervisi tadi dari supervisi yang Bu Yuyet lakukan bersama coaching. Bu Yuyet tadi kalau tidak salah indikator yang akan dicapai dalam pengembangan kompetensi intinya menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Ingin dikembangkan atau diamati pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Apa sih ciri-ciri atau yang sudah Bu Yuyet laksanakan untuk tadi pada saat coaching mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, dari pertanyaan bobot kan pertamanya mendengar ya, biar aktif gitu ya. Jadi apa kata kunci yang disampaikan oleh si coach, ya saya kejar untuk menyampaikan pertanyaan tersebut gitu. Iya, betul. Jadi memang saya tadi amati Bu Yuyet sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga tadi sudah memunculkan solusi yang diberikan oleh coach sendiri. Baik, dari catatan hasil observasi saya nih ya Bu Yuyet ya, nggak apa-apa Bu, biar buat pengembangan kompetensi saya Bu, nggak apa-apa silakan. Kan mendengarkan, memberikan pertanyaan berbobot itu berasal dari mendengarkan aktif dan juga presence ya. Mungkin presence-nya Bu Yuyet harus gesturnya lebih hadir seutuhnya ya. Jadi jangan kebanyakan mencatat. Iya saya sadari Bu, karena takut ininya keburu lupa gitu undangannya. Ya, betul. Juga seperti itu. Iya. Ya, tapi secara keseluruhan saya lihat sudah bagus ya Bu Yuyet. Semua pertanyaan yang diberikan bukan pertanyaan yang tertutup, tapi pertanyaan yang terbuka, sehingga memancing si coach untuk menjawab dengan lebih lagi memaksimalkan potensinya. Baik, nah Bu Yuyet, dari selain kompetensi tadi mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi untuk coaching mana lagi yang ingin Bu Yuyet kembangkan? Biasanya berarti berdasarkan masukan dari Ibu kan tadi saya kurang begitu present karena terlalu banyak menulis daripada menatap gitu ya, menatap coach gitu ya. Berarti itu yang saya tingkatkan. Iya. Kira-kira bagaimana nih supaya bisa presence? Ya saya harus hadir dari itunya gitu ya. Jangan saya sibuk sendiri dengan catatan-catatan yang apa yang saya dengar dari coach gitu Bu ya. Bagus Bu ya, mudah-mudahan ya ini kompetensi di coaching bisa kita miliki ya dengan kita sering melaksanakan coaching ini, terutama di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan saya doakan kita semua bisa mengembangkan kompetensi di coaching. Terima kasih
Sama-sama, masukannya, Bu. atas masukan dan sarannya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sudah bagus. Terima kasih Bu Yeye. Sama-sama Bu.